Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Wassalawatullah wassalamu alaihi ala nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah salat Jumat Masjid Al-Hasra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah kita sadari bahwa kita hadir di sini diliputi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat waktu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat aman, dan berjuta kenikmatan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Marilah kita mensyukurinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah yang berlimpah kepada kita setelah ini. Hadirin rahimani rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kabair. Nabi kita telah bersabda, salat yang 5 waktu, Jumat satu ke Jumat yang lainnya, Ramadan satu ke Ramadan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menghapus di antara keduanya selama mereka meninggalkan dosa-dosa besar. Hadirin rahimani rahimakumullah. Dari hadis ini Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka ampunan yang luas kepada kita. Salat yang 5 waktu dari zuhur sampai ke asar, di waktu asar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita yang kita lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja di antara waktu zuhur sampai dengan asar. Selama kita pada saat sholat kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita bahwa di dalam sholatnya Rasulullah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ruku'nya Rasulullah berdoa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian dalam sujudnya Rasulullah berdoa Allahumma ighfirli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Rasulullah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Rasulullah berdosa, karena Rasulullah ingin memberikan contoh kepada kita bagaimana kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap waktu salat adalah waktu panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk kita datang meminta ampunan kepadanya. Kemudian dari Jumat satu ke Jumat yang lain, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan ampunan kepada kita. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tuftahu abwal jannah fil yaumil itsnain wa yaumil khamis fayaghfiru li kulli abdin man la yusyriku billahi syai'a." Bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga dan setiap hari Senin dan setiap hari Kamis Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap hambanya, yaitu mereka yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap Jumat ke Jumat yang lain ada 2 hari Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk meminta ampun kepadanya. Oleh karena itu Nabi kita Rasulullah SAW berpuasa di hari Senin dan hari Kamis, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di situ dibukakan pintu surga dan dibukakan ampunan kepada kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Kemudian datang Ramadan kepada kita, wa Ramadan ila Ramadan, datang Ramadan satu ke Ramadan yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan rutinitas ibadah Ramadan kepada kita, mulai daripada puasa bulan Ramadan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, penuh perhitungan, maka dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man i'tikafan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan, salat tarawih dengan penuh keimanan perhitungan, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Barang siapa yang i'tikaf dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin rahimani rahimakumullah. Artinya seluruh amal ibadah bukanlah rutinitas belaka, bukanlah ritualitas belaka, tapi di situ Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita datang kepadanya memohon ampun kepadanya, dan agar kita lebih meningkatkan kualitas pribadi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan lebih bermanfaat di hadapan manusia. Ibnu Athaillah dalam kitabnya mengatakan, la tusamma shalah liman sholatahu la tanhahu anil fasya'i wal munkar. Tidaklah disebut salat yang benar selama salatnya tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman tentang kewajiban puasa kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan. Salah satu harapannya adalah kita menjadi hamba yang lebih baik daripada yang sebelumnya dalam kadar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani rahimakumullah. Ibadah salat, Jumat, Ramadan, aktivitas-aktivitas ibadah bukanlah ritualitas belaka, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sarana tarbiyah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan disebut juga syahrut tarbiyah, bulan pembinaan bagi umat Islam. Hadirin rahimani rahimakumullah. Jadikanlah seluruh amal ibadah kita amal ibadah yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka yang memasuki neraka, pastilah karena mereka berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang selalu memohon akan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa lamu anna Allaha wa malaikatahu shalla 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.